Pada hari ini saya Fauzan selaku Master of Ceremony dan moderator yang akan membantu acara kita pada pagi hari ini. Dan untuk peserta agar mematikan mikrofonnya masing-masing sebelum diperkenankan untuk menyalakan demi kenyamanan dan fokus ya agar kita tetap fokus. Sebelum itu izinkan saya membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama sambutan dan pembukaan, yang kedua pemaparan materi web seminar, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja beranjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan dan pembukaan kepada Galih Basworo selaku Ketua Kelompok Kerja Mahasiswa Kelompok 16 Universitas Sultan Tirtayasa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan para peserta yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar hari ini. Webinar hari ini bertema sosialisasi hukum kerja dalam rangka dunia usaha dan dunia kerja. Peserta yang berbahagia, dalam webinar ini kami menghadirkan pembicara utama yang kami kenal memiliki reputasi yang sangat baik di bidangnya, yaitu Bapak Dede Agus SHMH. Atas terselenggaranya acara webinar ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Dede Agus SHMH serta para peserta webinar. Selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, resmi saya buka acara webinar sosialisasi hukum kerja dalam rangka dunia usaha dan dunia kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Kelompok Kerja Mahasiswa 16 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Galih Basworo yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Sejak ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi web seminar dengan tema sosialisasi hukum kerja dalam dunia kerja dan dunia usaha. Kita patut syukuri karena pada pagi hari ini kita kehadiran langsung pakarnya ya. Kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Bapak Dede Agus SHMH, yang mana beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga terdapat beberapa karya bukunya yang bisa kita akses melalui Spada ya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu, dan untuk semua peserta agar dapat mendengarkan, memahami, dan mencatat hal-hal yang sekiranya penting, dan pastinya materi kali ini dapat berguna untuk kelangsungan usaha dan kerja kita kelak. Nama Dede Agus SHMH, jika perlu dicatat boleh dicatat. Jabatan fungsional, dosen Fakultas Hukum, Lektor Kepala. NIP 19700820200501100. Tempat tanggal lahir Ciamis 20 Agustus 1970. Bidang keahlian hukum ketenagakerjaan dan perdata. Riwayat pendidikan S1 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S2 Unair Surabaya. Pengalaman jabatan atau pekerjaan yang pernah diemban. Yang pertama, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Serang. Yang kedua, Sekretaris Jurnal Fakultas Hukum Untirta. Yang ketiga, anggota Senat Fakultas Hukum Untirta. Yang keempat, Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Untirta. Dan yang kelima, anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Untirta. Moto hidup, berusaha tetap bekerja selagi sempat dan mampu. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Dede Agus SHMH, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, cek. Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam, Pak. Oh, udah nyambung ya? Halo? Iya, Pak, nyambung. Audionya?
Sudah, Pak. Halo? Sudah jelas, Pak. Oh ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, Bapak selaku narasumber patut mengucapkan terima kasih pula kepada panitia penyelenggara webinar yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih atas kreativitasnya. Juga kepada adik-adik mahasiswa KKM yang sampai kepada minggu ketiga ini tetap semangat. Meskipun pada tahun ini KKM kita ini lain dari KKM sebelumnya. Namun setiap kesempatan atau momen pasti ada hikmah dan sebagainya. Dan sebagaimana diketahui bahwa KKM ini biasanya itu dirasakan nanti jauh setelah proses KKM selesai. Awal-awal atau lagi pelaksanaan KKM biasanya ada yang merasa tidak betah, kesal dan sebagainya. Tapi insya Allah faedahnya nanti biasanya akan terekam kembali setelah selesai dari proses KKM ini. Baik, supaya tidak banyak waktu yang terbuang, mari kita bersama-sama menimba ilmu, pengetahuan tentang hukum kerja. Karena hukum kerja ini dapat dikatakan, kalau di Bapak itu waktu ngajar, kalau di kelas ke mahasiswa itu dikatakan bahwa mata kuliah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa? Karena hampir semua orang butuh kerja. Entah itu yang kuliah di Fakultas Teknik, entah itu yang kuliah di Fakultas Ekonomi, entah itu yang di Fakultas Pertanian, kedokteran, dan sebagainya. Semua butuh kerja. Tidak hanya orang hukum saja yang kuliah di Fakultas Hukum. Oleh karena itu, maka dikatakan hukum kerja ini disebut mata kuliah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena dengan bekerja adalah sebagai salah satu sumber penghasilan. Salah satu saja. Karena sumber penghasilan mungkin bisa juga tidak hanya dari kerja. Ya. Mendapat hadiah bisa, mendapat bonus, mendapat undian bisa juga, mendapat warisan juga bisa. Nah, salah satu saja sumber penghasilan. Dengan sumber penghasilan, maka kasarnya dapur menjadi ngebul. Nah, kasar seperti itu. Alias segala kebutuhan diri pribadi, keluarga terpenuhi. Nah, itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membahas tentang hukum kerja ini. Kenapa kita perlu mengenal hukum kerja? Berpijak dari hukum itu sendiri. Kenapa kita harus mengenal hukum? Karena bagian dari hukum kerja itu. Pertama, negara kita adalah negara hukum. Ya. Lihat aja dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian batang tubuhnya. Negara kita adalah negara hukum. Itu mengandung konsekuensi segala aktivitas, segala sesuatu harus berdasarkan hukum, termasuk dalam bekerja.
harus berdasarkan hukum. Yang kedua, kita hidup di masyarakat. Ada adagium yang namanya ubi societas ibius. Di mana ada masyarakat, ada hukum. Coba para peserta cari di mana di dunia ini yang ada masyarakat atau negara tidak ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Karena nanti ada tujuan hukum itu, kita akan dibahas ke depan. Jadi, di mana ada masyarakat, ada hukum. Ubi societas ibius. Nah, ini. Mau nggak mau, kita harus mengenal hukum. Kita bermasyarakat di Cilegon, misalnya. Serang, itu masyarakat. Lebih luas lagi Indonesia, ya kan? Ada hukum. Maka kita harus mengenal hukum. Nah, ini. Yang ketiga, realisasi sebagai manusia Pancasila. Manusia Pancasila itu manusia yang hidupnya teratur, tertib, jujur, berketuhanan, bergotong royong, berkeadilan. Nah, hukum juga demikian. Tujuannya itu ke sana. Jadi sebagai realisasi sebagai manusia Pancasila, ya harus mengenal hukum supaya tadi ya hidupnya teratur, jujur. Yang keempat apa? Realisasi sebagai warga negara yang baik. Jadi perwujudan negara yang baik ya salah satunya mengenal hukum negara kita. Misalnya. Yang kelima apa? Realisasi pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak realisasi pengabdian, cuma salah satunya kita mengenal hukumnya, ya seperti itu. Terus hukum itu apa? Sehingga kita bicarakan. Sulit untuk mendefinisikan secara tepat tentang hukum itu sendiri. Itu dikatakan oleh Utrecht itu sendiri dan Apeldoorn, sulit mendefinisikan tentang hukum dengan tepat. Tidak mungkinlah mendefinisikan. Tapi meskipun sulit, tetap kita berusaha. Seperti KKM aja misalnya, kita dapat tantangan atau rintangan, tetap berusaha. Gitu ya. Nah, dalam hal ini juga hukum ada yang mengungkapkan tentang hukum. Ada hukum sebagai kaidah atau norma. Jadi hukum itu sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo misalnya, hukum itu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Oh, kita yang dimaksud dengan hukum. Terus apa yang terkandung unsur-unsurnya dalam hukum itu sendiri? Unsur-unsurnya. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Karena hidup di masyarakat. Gitu. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang berwenang, bersifat memaksa unsur-unsur hukum. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sanksi itu hukuman ya, atas perbuatan yang dilakukan. Contoh misalnya dalam lalu lintas, sanksi tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, tidak pakai helm, itu ada sanksinya. Sanksi tidak membayar pajak, sanksi tidak pakai masker sekarang ya, dalam era new normal. Jadi intinya hukum itu apa? Sekumpulan peraturan-peraturan baik tertulis atau tidak tertulis yang berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat
dan memaksa kepada suatu individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan utama menjaga ketertiban bersama, sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Kesimpulan tentang hukum. Terus tujuan hukum itu sendiri apa? Pertama, ada menurut teori etis adalah apa? Menegakkan keadilan. Nah, seperti itu ya tujuan hukum ini. Jadi kita mengenal hukum, nanti akan mengerucutnya hukum ketenagakerjaan dan keadilan. Dan hukum umumnya adalah menegakkan keadilan. Kedua apa? Memelihara ketertiban, ketentraman. Yang ketiga apa? Mencapai kepastian hukum. Tujuan hukum. Sebagai alat untuk perubahan masyarakat. Nah, dengan hukum bisa jadi perubahan masyarakat. Mengubah perilaku masyarakat dengan hukum. Mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa hak itu? Segala sesuatu yang harus dituntut, itu hak. Segala sesuatu yang harus dinikmati, diperoleh, itu hak. Ya. Tapi harus seimbang dengan kewajiban. Kalau kewajiban adalah beban yang harus dipikul. Nah, seperti itu ya. Yang ke-6, sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang besar-besarnya bagi masyarakat. Itu tujuan hukum. Sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya seperti tujuan hukum pajak, memungut pajak kan untuk kebahagiaan juga dan kesejahteraan masyarakat. Hukum kerja. Nah, sekarang kalau tadi secara umum bicara dengan hukum dulu, sekarang hukum kerja sesuai dengan tema dari sosialisasi ini. Karena hukum kerja ya bagian dari hukum pada umumnya. Hukum kerja apa? Ya, hukum yang mengatur dunia usaha dan kerja dalam kaitannya dengan hubungan industrial. Ya, kerja itu kan nanti bisa berusaha sendiri atau bekerja pada orang lain. Berusaha sendiri itu artinya mengambil risiko sendiri, modal sendiri, menjalankan sendiri, atau bekerja pada orang lain dengan menerima gaji atau upah. Seperti itu. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha, lebih detail lagi ya, dengan pekerja atau buruh, serta pemerintah, itu hukum kerja. Kalau tadi di awal, hukum itu keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kerja. Nanti kan gitu, seperti itu. Kalau hukum kerja, ya, mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, serta pemerintah. Undang-undang yang mengatur hukum kerja, salah satunya adalah Undang-Undang 13/2003, mengatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini undang-undangnya sendiri itu menamakan namanya ketenagakerjaan. Maka sekarang lebih familiarnya disebut hukum ketenagakerjaan. Seperti ini ya. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Awalnya, hukum ketenagakerjaan juga adalah hukum perburuhan dikenalnya. Berkembang menjadi hukum ketenagakerjaan. Seperti dikatakan oleh Sahrani dalam Abdul Hakim ini, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dengan majikan dan hubungan antara buruh dan majikan dengan pemerintah. Kemudian menurut Iman Supomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Unsur-unsur yang harus dicakup dalam dan dikemukakan oleh Imam Supomo itu apa saja? Himpunan peraturan, bekerja pada orang lain atau di bawah pimpinan orang lain, menerima upah, serta soal-soal yang berkaitan hukum kerja, lebih mengerucut lagi. Tujuan hukum ketenagakerjaan apa atau hukum kerja? Sama pada umumnya seperti tadi, tujuan hukum, keadilan, kesejahteraan, ketertiban, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Sama aja dalam tujuan hukum dan kerjaan. Cuman tujuan keadilannya di bidang hukum ketenagakerjaan, di bidang ketenagakerjaan. Contoh menurut Imam Supomo, tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah pelaksanaan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial dalam bidang perburuhan. Dan pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Kalau sekarang majikannya disebutnya pengusaha. Kalau istilah buruh masih dipakai dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh garis miring pekerja. Ada istilah-istilah lain, karyawan, pegawai. Jadi banyak istilah dalam hukum kerja itu untuk menyebut demikian. Menurut Senjun Manulang, apa tujuan ketenagakerjaan? Pertama, mencapai dan melaksanakan keadilan sosial. Jadi sama keadilan sosial. Sebagaimana tujuan hukum menunjukkan keadilan. Melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Misalnya dengan buat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang. Kenapa bisa bertindak sewenang-wenang? Karena dalam hubungan kerja, nanti akan dibahas ke depan, itu berbeda ya, antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. Karena salah satu unsur esensial dari perjanjian kerja itu adalah di bawah perintah. Yang merintah siapa? Pengusaha. Yang diperintah siapa? Pekerja. Kan seperti itu. Tujuan hukum ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri, tujuan dari ketenagakerjaan itu apa? Pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Gunakan. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Empat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini Undang-Undang Tenaga Kerja itu lebih luas lagi cakupannya. Tujuan dari ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan. Alasan kenapa kita harus mempelajari hukum kerja, mengenal hukum kerja lah misalnya. Sama seperti tadi, alasan mengenal hukum. Alasan umumnya sama, negara kita kan negara hukum, seperti itu. Alasan khusus, bekerja itu ibadah. Agama misalnya, ajaran agama itu ya. Bekerja itu salah satu ibadah. Baik bekerja sendiri atau bekerja pada orang lain. Bekerja sendiri itu artinya yang membuka usaha, berbisnis. Kalau istilah berbisnis, berdagang, ya, berjualan dan sebagainya. Atau bekerja pada orang lain, menjadi bekerja, menjadi karyawan seperti itu. Nah, bekerja itu ibadah. Yang kedua apa? Bekerja merupakan salah satu cara memperoleh sumber pendapatan. Tadi di awal sudah ketika mengemukakan bahwa hukum kerja ini hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena hampir setiap orang butuh kerja. Karena dengan kerja nanti akan memperoleh pendapatan. Dengan memperoleh pendapatan kasarnya dapur menjadi ngebul. Nah, atau segala kebutuhan, keperluan pribadi, keluarga terpenuhi. Seperti itu.
Kerja bukan salah satu cara memperoleh sumber pendapatan. Nah, dalam bekerja itu, mencapai itu kan harus berdasarkan hukum kerja. Karena kita negara hukum. Tidak sekar sendiri atau semau sendiri kasarnya. Ada aturannya semua. Ya. Pekerjaan sebagai salah satu sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga merasa hidupnya menjadi lebih berharga. Nah, itu dengan bekerja. Jadi salah satu sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga merasa hidupnya menjadi lebih berharga. Bandingkan jika di antara kalian ada yang misalnya belum bekerja dengan ketika bekerja. Jadi ada sarana untuk mengaktualisasikan diri, untuk mencurahkan kemampuan dan sebagainya, skill menerapkannya dalam kerja. Gitu. Kenyataan, keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri misalnya. Minimnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran. Makanya perlu diatur oleh hukum kerja seperti itu. Upaya pemerintah mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan bersama hukum kerja. Bekerja merupakan hak asasi manusia. Nah, ini yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Oh, dalam konstitusi ya, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Untuk memperoleh apa? Pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai keahlian, keterampilan, bakat, dan kemampuan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Yang terakhir apa? Alasan mengenal hukum kerja. Dengan mengenal hukum kerja dapat menjadi pengusaha yang bijaksana. Nanti jika ditakdirkan menjadi sebagai pengusaha atau bekerja dengan resiko sendiri, buka usaha, dan dapat menjadi pekerja atau buruh yang tahu hak dan kewajibannya. Tuh, dengan alasan kenapa kita harus mengenal hukum kerja ini. Jadi apabila tahu aturannya dalam mempekerjakan karyawan atau pekerja atau buruh, menunaikan kewajibannya dengan cara apa? Membayar gaji tepat waktunya misalnya, memberikan jaminan-jaminan, tunjangan dan sebagainya, atau bersikap baik kepada karyawan atau pekerja. Begitu pula pekerja atau buruh dengan mengenal hukum kerja akan tahu hak dan kewajibannya. Hak itu yang harus dituntut apa? Kewajiban itu apa yang harus diemban, ditunaikan. Nah, dalam hukum kerja ini diatur semua. Hak atas gaji, hak atas tunjangan-tunjangan, hak atas jaminan, hak atas istirahat, jam kerja ada. Kewajibannya melakukan pekerjaan dengan baik, mentaati tata tertib perusahaan dan sebagainya. Seperti itu ya. Ternyata ruang lingkup hukum ketenagakerjaan itu kalau dibahas itu luas. Lihat aja di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 13/2003, cakupannya segala hal yang berhubungan tenaga kerja dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja. Itu ruang hukum ketenagakerjaan. Ini mencakup sebelum bekerja sudah diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Selama bekerja apalagi diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Dan setelah bekerja alias setelah pensiun atau terjadi pemutusan hubungan kerja, semua diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Makanya kita perlu mengenal hukum ketenagakerjaan. Gitu ya. Masa sebelum bekerja itu disebut pre-employment misalnya. Pre-employment. Jadi pengaturan sebelum bekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja,
dan informasi ketenagakerjaan itu perlu untuk pencari kerja, ya. Pelatihan kerja itu perlu buat calon-calon pekerja yang ingin menambah skillnya, kemampuannya. Karena kalau kerja itu biasanya disyaratkan salah satunya juga pengalaman kerja, keahlian, dan sebagainya. Maka adalah nama pelatihan kerja. Penempatan tenaga kerja, di penempatannya, apakah di dalam negeri atau di luar negeri misalnya. Apakah daerah Cilegon atau di Serang, kalau berdasarkan region. Dan perluasan kesempatan kerja. Karena kita lihat banyak di kita ini yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan itu terbatas. Coba bayangkan, satu Untirta saja, kalau tiap wisuda misalnya 1000-an, 3 kali wisuda setahun itu udah 3000. Sedangkan lapangan pekerjaan di Cilegon, Serang, atau Banten berapa? Bisa dihitung dengan jari. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu perluasan kesempatan kerja. Itu sebelum bekerja. Jadi berkaitan dengan masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja sebelum bekerja itu. Pengerahan dan penempatan tenaga kerja. Mempersiapkan calon tenaga kerja. Upaya memperoleh atau mengakses lowongan pekerjaan. Kalau bagi pencari kerja misalnya apa sebelum bekerja itu apa? Persiapan persyaratan administratif. Contohnya kartu kuning. Nah, kadang belum terpikirkan oleh mahasiswa misalnya. Atau adik-adik SMK yang mau terjun ke dunia kerja. Belum terpikirkan. Bahkan belum tahu bagaimana nih cara membuat kartu kuning di mana. Nah, pada kartu kuning dibuat di mana? Di Dinas Sosial Tenaga Kerja. Jadi seperti itu persiapannya. Belum lagi syarat-syarat administratif yang lainnya. Itu sebelum bekerja. Seperti tadi ya, katakan. Jadi masa pencarian lowongan kerja lah istilah kasarnya. Mencari lowongan kerja. Di mana? Bisa di surat kabar misalnya. Kita mencari lowongan pekerjaan itu. Media elektronik sekarang. TV, radio. Itu bisa saja cari lowongan kerja itu sebelum bekerja semua. Media sosial, medsos sekarang. Atau di kantor Dinsosnaker, provinsi, kabupaten, atau kota. Itu bisa untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Atau bursa kerja. Sering di kota Serang, Tangerang misalnya, ada bursa kerja. Entah itu setahun sekali dibuka misalnya. Itu jangan lewatkan, harus dimanfaatkan, dikunjungi asalnya. Karena tempat mencari informasi kerja. Banyak perusahaan-perusahaan besar misalnya ikut dalam bursa kerja ini. Ini kadang-kadang hanya terpaku kepada satu saja informasi misalnya, koran misalnya. Sampai lusuh bolak-balik mencari lowongan kerja. Padahal masih banyak sarana yang lain. Ya. Terutama bursa kerja. Karena di bursa kerja itu pengusaha justru membutuhkan karyawan atau pekerja. Makanya dia ikut di bursa kerja, diselenggarakan. Gitu. Ada BLK, Balai Latihan Kerja. Ini yang merasa belum terampil, belum punya keahlian. Ini bisa di BLK, Balai Latihan Kerja. Lembaga pelatihan atau kursus. Ada yang ikut kursus bahasa Inggris. Karena perusahaan-perusahaan besar misalnya juga menuntut kemampuan berbahasa Inggris dalam interviewnya misalnya atau wawancaranya. Itu semua sebelum bekerja itu perlu diperhatikan. Kadang yang semester akhir misalnya mahasiswa tidak mempermasalahkan itu, ketika dia lulus dapat ijazah baru rasa ya. Jadi dia harus sejak jauh awal kita
mempersiapkan diri untuk terjun ke lapangan pekerjaan. Atau undangan langsung ke perusahaan yang meminta calon pekerja. Bisa juga dari informasi teman, kolega, dan lain-lain. Misalnya di perusahaan X membutuhkan pekerjaan, ada yang kerja temennya di sana. Nah, itu juga salah satu sumber ya, sebelum bekerja. Jadi itu yang hukum ketenagakerjaan yang mengatur sebelum bekerja juga sudah diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Maka kita perlu mengenal hukum kerja. Tidak saja harus orang hukum yang harus mengenal hukum kerja. Justru hukum ini sekarang dicari, banyak yang nyari. Orang pertanian nyari hukum. Orang ekonomi nyari hukum, terutama yang tersangkut masalah hukum. Orang akuntan, bagian keuangan karena tersangkut masalah hukum, akhirnya dia mencari hukum, bantuan hukum yang terlibat permasalahan dengan hukum. Tidak hanya orang hukumnya saja ya, yang mencari hukum. Makanya jangan alergi terhadap hukum. Mari kita mengenal hukum. Mari kita mengenal hukum kerja bagi yang ingin bekerja. Baik itu bekerja sendiri maupun bekerja pada orang lain. Bekerja sendiri itu artinya membuka usaha. Lo kok harus mengenal hukum kerja? Iya, biar nanti ketika berusahanya itu memerlukan bantuan dari karyawan bekerja, dia bijaksana dalam mempekerjakan pekerjaannya. Berusaha sendiri itu dengan secara perseorangan bekerjanya misalnya, atau berpartner bekerja itu, buka usaha itu. Kalau perseorangan artinya ya dengan tanggung jawab pribadi, secara perorangan segala sesuatunya, dijalankan sendiri juga bisa. Atau berpartner, bermitra. Kalau berusaha atau usaha ya. Bermitra. Bermitra dengan siapa bentuknya? Macam-macam. Ada yang namanya persekutuan perdata. Bermitra dengan teman-temannya dan sebagainya. Ada yang namanya CP, firma. Semua perusahaan berkolaborasi, bermitra. Ada yang namanya lebih besar lagi. PT, yayasan, koperasi. Semua perusahaan bermitra. Dimiliki usaha itu bisa perusahaan perseorangan tadi atau dengan cara bermitra tadi. Baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kembali kepada hukum kerja. Masa selama bekerja sekarang. Ini yang paling luas cakupannya masa bekerja. Karena ketika bekerja, di sini ada hubungan kerja. Apa hubungan kerja? Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Jadi kalau tadi di awal sebelum bekerja belum ada perjanjian kerja, kalau sekarang sudah ada hubungan kerja. Hubungan kerja itu terjadi setelah ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu gerbang pertama, gerbang awal hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Gerbang awal. Semua rata-rata ada gerbangnya misalnya, entah itu rumah, kampus, pabrik, itu ada gerbangnya. Gerbang pertama. Kalau dalam hubungan kerja ya perjanjian kerja itu. Hubungan antara buruh pekerja dengan pengusaha. Terus pengusaha itu apa sih? Pengusaha itu orang perseorangan bisa. Persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan. Itu pengusaha. Yang bekerja dengan menerima upah atau gaji berbentuk imbalan lain, itu buruh atau pekerja. Setiap orang yang bekerja pada orang lain. Jadi dia tidak membuka usaha, tapi kerja kepada orang lain. Menjadi karyawan suatu pabrik, menjadi karyawan pabrik PT Indah Kiat misalnya. Menjadi karyawan ini apa, yang di Cilegon itu apa, Krakatau Steel misalnya.
menjadi karyawan Chandra Asri, menjadi karyawan Asahi Mas, itu bekerja kepada orang lain. Kalau yang berusaha sendiri, ya mendirikan misalnya usaha, entah itu usaha UMKM, home industry, atau membuka usaha pabrik yang lebih besarnya. Semua harus mengenal hukum kerja. Nah, perjanjian kerja itu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Bisa juga pemberi kerja, orang yang beri pekerjaan ya. Yang memuat apa? Syarat-syarat kerja. Ya, syarat-syarat kerja. Ada kerja itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat kerja ini. Syarat salah satunya misalnya lulus S1, lulus D3, itu syaratnya juga untuk masuk kerja. Dan sebagainya. Hak dan kewajiban para pihak. Hak apa? Hak atas gaji, hak atas tunjangan, dan sebagainya. Hak cuti, dan sebagainya. Hak dan kemeningkuan, itu semua diatur dalam perjanjian kerja. Nah, disebut juga masa selama bekerja itu disebut during employment, ya. Meliputi apa? Perjanjian kerja sebagai dasarnya, yang awal tadi karena gerbang pertama itu perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja itu bersifat individual agreement. Setiap orang yang melakukan kerja pasti ada hubungan kerjanya. Individual agreement. Jadi apabila di satu perusahaan misalnya, di PT Indah Kiat ada 1000 karyawan misalnya. Ada 1000 perjanjian kerja, namanya individual agreement. Setiap karyawan pekerja membuat perjanjian kerja dengan pengusaha. Nanti ada lagi yang disebut collective labor agreement. Di dalam kerja itu banyak aturan-aturannya ya yang berlaku. Makanya mari kita mengenal hukum kerja. Ya. Minimal pertama perjanjian kerja. Ya. Dasar sebagai gerbang awal. Ya. Kemudian perlindungan norma kerja. Pengawasan ketenaga kerjaan atau perburuhan. Itu juga masa selama bekerja. Perselisihan, hubungan industrial. Jadi seperti halnya dalam hidup sehari-hari antar teman bisa juga berselisih, antar anggota keluarga bisa juga berselisih. Di pabrik, perusahaan pun bisa juga terjadi perselisihan. Gitu. Berselisih apa? Hak dan kewajiban misalnya. Hak atas gaji ternyata tidak diberikan oleh pengusaha. Itu kan bisa menjadi berselisih, pertentangan. Terus harus selesaikan juga hukum kerja. Ya. Kewajiban seorang karyawan harus bekerja misalnya tepat waktu, ternyata tidak. Terjadilah misalnya teguran dari pengusaha, terjadi perselisihan dan sebagainya. Itu juga terjadi perselisihan. Keselamatan kesehatan kerja, K3. Itu juga harus dijamin dalam bekerja itu. Karena kasarnya orang bekerja itu bukan cari mati. Cari mencari apa? Salah satu sumber pendapatan tadi. Atau bukan mencari celaka misalnya, kasarnya. Makanya harus dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya. Perlindungan upah. Itu masa bekerja juga. Karena ada hubungan hukum, ada hak dan kewajiban, hak atas upah. Upah juga sudah diatur, apalagi tentang pengupahan. Tiap tahun ditetapkan namanya UMK. Berbahagia nih yang bagi calon-calon pekerja yang ingin cari pekerjaan, meskipun ini sekarang masa sulit karena adanya pandemi, tetap kita harus mengenal hukum kerja. Tidak boleh putus semangat, motivasi dan sebagainya. Nah, bersiapkan dalam hukum kerja ini. Kenapa? Pengupahannya harus dilihat juga. Mana daerah yang UMK-nya besar? Contohlah di Provinsi Banten itu paling besar Cilegon. UMK-nya nyampe 4 juta lebih, 4.200.000 ya sana. Disusul misalnya dengan Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel dan sebagainya. Kabupaten Serang. Kalau yang ingin lebih kecil gajinya, ada kalau di Banten yang paling kecil ya daerah Lebak, Pandeglang. Karena
bukan zona industri daerah-daerah sana ya. Banyak daerah industri ya seperti kebanyakan di Cilegon, Tangerang, sebagainya, Serang. Itu juga harus persiapkan Anda. Apakah Anda ingin memilih gaji yang besar atau lebih besar atau kecil, gitu. Itu masa sebelum bekerja. Nah, sekarang setelah bekerja, ya. Jaminan sosial kerja, dan jaminan sosialnya juga harus dilindungi. Bahkan mogok dan penutupan perusahaan itu yang pengaturan di masa selama bekerja ya. Nah, dalam masa kerja itu karena cakupannya luas, di sini yang dibahas itu yang paling penting saja. Pertama apa? Perjanjian kerja. Ya. Karena dalam sebagai gerbang awal dari hubungan antara buruh dengan pengusaha atau pekerja dengan pengusaha. Jadi selama bekerja itu kan pertama membahas perjanjian kerja, kemudian hubungan industri yang lain misalnya. Samping tadi disebutkan perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, ada perlindungan lain yaitu hubungan industrial apa? Serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit. Selama bekerja itu jadi banyak ya yang dibahas dalam hukum kerja ini selama bekerja ini. Makanya disebut substansi dari perjanjian kerja itu ya adanya di masa selama bekerja ini, isi pokoknya maksudnya. Perjanjian kerja bersama, PKB, peraturan ketenagakerjaan dan sebagainya. Ada juga lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kita bahas di sini adalah perjanjian kerja sebagai awal, ya, gerbang pertama dalam hubungan kerja. Sebagai disebutkan pasal 1 angka 14, pekerja perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat apa? Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Itu perjanjian kerja. Dan sifatnya individual agreement tadi udah dibilang. Artinya setiap buruh atau pekerja yang bekerja ya pasti punya perjanjian kerja. Ya. Bentuknya nanti kita bahas ke depan. Macam-macam. Kadang-kadang nanti ada mengatakan, oh saya bekerja, tapi saya nggak ada perjanjian kerjanya. Misalnya. Nah itu kita cari. Karena bentuk perjanjian kerja itu nanti ada bentuk tertulis dan tidak tertulis. Bentuknya salah satunya ya. Kemudian unsur-unsur perjanjian kerja itu apa unsurnya? Ada pekerjaan atau work disebutnya. Pekerjaan work. Kemudian ada service atau pelayanan. Artinya di bawah perintah atau pimpinan orang lain. Jadi ada pekerjaannya. Entah itu pekerjaan di pabrik, pekerjaan di home industry, dan sebagainya. Ada objeknya lah gitu ya. Kemudian di bawah perintah, yaitu pengusaha itu. Entah itu pengusaha tadi perseorangan atau perusahaan yang bermitra yang besar misalnya. Bentuk PT misalnya. Kemudian ada unsur upah atau gaji. Apalagi orang bekerja itu salah satu tujuan utama adalah memperoleh pendapatan tadi, upah atau gaji ini. Unsur waktu. Ada 4 unsur dalam perjanjian kerja itu. Yang paling esensial, paling dasar ya. Pertama itu unsur pekerjaan, pelayanan, di bawah perintah. Kemudian unsur upah, gaji, dan unsur waktu. Karena bekerja itu ada waktunya. Namanya waktu kerja. Yang sudah bekerja misalnya sekarang, waktu kerja ada yang memilih 6 hari kerja, ada yang memilih 5 hari kerja. Semua ada aturannya. Makanya mari kita mengenal hukum kerja. Gitu kan. Syarat-syarat perjanjian kerja. Nah, dan syarat dalam membuat perjanjian kerja itu harus juga memenuhi syarat. Apa kesyaratannya? Ada kesepakatan. Sepakat antara calon pekerja dengan pengusaha. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk bekerja di perusahaannya. Karyawan dan pekerja juga membutuhkan pekerjaan sebagai salah satu untuk mencari sumber pendapatan atau penghasilan. Sepakat, ya sepakat itu ya. Kecakapan para pihak
Jadi para pihaknya harus cakap, kedua belah pihak. Cakap di sini atau cakap melakukan perbuatan hukum. Kalau undang-undang tenaga kerjaan batasannya adalah 18 tahun. Itu udah cakap melakukan perbuatan hukum, melakukan perjanjian kerja maksudnya. Makanya kalau di bawah 18 tahun kadang-kadang disebut apa? Pekerja anak disebutnya. Pekerja anak ada juga. Jadi kalau belum waktunya, belum memenuhi cakap melakukan perbuatan hukum untuk bekerja, itu di undang-undang ada aturannya juga. Ya, seperti itu. Adanya pekerjaan. Kerjaannya jelas nih, objek di perjanjian itu melakukan pekerjaan. Kemudian kausa yang halal. Pekerjaannya halal. Halal di sini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi kalau nanti pekerjaannya misalnya menjadi kurir narkoba, mengirim petugas, itu kerjaan juga, tapi itu kan dilarang oleh undang-undang psikotropika, gitu kan. Jadi harus kausa yang halal. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Gitu. Perjanjian kerja. Tadi syarat-syarat perjanjian kerja sudah. Ya. Kemudian jenis perjanjian kerja. Nah, ini baru berjenis-jenis. Sebagaimana kita juga berjenis-jenis, manusia juga ada jenis perempuan, jenis laki-laki. Nah, perjanjian kerja gitu juga. Jadi dalam membuat perjanjian kerja itu nanti harus juga diperhatikan jenisnya. Apakah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, PKWT disebutnya itu, atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, PKWTT. Ya. Ini penting juga ketika membuat perjanjian ini. Perjanjian kerja waktu tertentu itu perjanjian kerja, istilah sehari-harinya itu disebut apa? Kerja kontrak. Ya. Nah, itu. Jadi kalau PKWTT untuk waktu tidak tertentu disebut pekerja apa? Organik. Kerja tetap, karyawan tetap. Kalau tadi pekerja kontrak. Nah, ini jenisnya. Apakah nanti Anda itu ingin menjadi pekerja yang tetap di suatu perusahaan, tetapi atau masih sampai pensiun di sini? Sebagai masa pensiun. Berapa pensiun? Tergantung aturannya yang mengatur. Berbeda-beda. Ada yang sampai 55 tahun, ada yang sampai 60 misalnya, tergantung aturannya yang dipakai. Ya. Ini kerja untuk waktu tertentu. PKWT ini kesepakatan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang diadakan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktunya ditentukan setahun, 2 tahun misalnya. Setelah itu ya kita berhenti, gitu, nggak bekerja lagi, selesai. Gitu. Namanya juga untuk waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. Udah pekerjaannya selesai, ya sudah berhenti bekerja, jadi nganggur lagi kan seperti itu. Itu waktu tertentu. Atau yang selesainya suatu pekerjaan misalnya banyak di daerah perkebunan. Selesai musim petik, ya udah berarti selesai, gitu. Selesainya suatu pekerjaan. Nah, yang kedua ada PKWTT ini, perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Ini karyawan tetap tadi yang udah dibilangin, ya. Tetap di sini sampai masa pensiun. Kalau nyampe masa pensiun, gitu. Tidak ada aral rintang di tengah jalan. Kadang meskipun pegawai tetap, karena terjadi suatu hal, bisa saja di PHK di tengah jalan atau timbul pemutusan hubungan kerja seperti itu. Kemudian setelah jenis perjanjian kerja, apalagi bentuk dan isi perjanjian kerja. Kalau tadi jenisnya perjanjian kerja, ini bagi calon karyawan ini nanti ingin yang mana jenisnya terserah kepada karyawan dan sebagainya, atau
lowongan pekerjaannya yang ada, misalnya. Tergantung kepada lowongan kerja yang ada dan kehendak di para pihak itu. Yang kedua apa? Bentuk dan isi perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja itu bisa tertulis dan tidak tertulis, ya, atau lisan. Namun di zaman modern bentuk perjanjian kerja tertulis lebih menjamin kepastian hukum. Kebanyakan kalau perjanjian kerja tidak tertulis itu pekerjaan kerja yang sifatnya non formal. Kalau perusahaannya formal, ya, kerja di perusahaan-perusahaan itu ya tertulis. Bahkan lebih bagus lagi, lebih terjamin lagi, dibuat menjadi akta otentik di hadapan notaris. Perjanjian kerja, ya. Jadi nanti bisa saja perjanjian kerja nggak ada tertulis. Kok saya katanya perjanjian kerja itu gerbang pertama, tapi saya nggak ada bentuknya. Mungkin saja yang dibentuknya ada perjanjian kerja tidak tertulis, lisan. Kan kita berpijak kepada asas perjanjian. Perjanjian kerja itu bebas bentuk. Jadi bentuknya bisa lisan maupun tertulis. Yang lisan asal ada kata sepakat, seia sekata, itu bisa terjadi. Dalam kejadian sehari-hari misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Kadang kita menyuruh seorang mau melakukan pekerjaan. Orang itu bersedia melakukan pekerjaan dengan gaji Maaf untuk semua peserta, ada sedikit gangguan. Diharap untuk tetap setia. Ya, untuk semua peserta harap bersabar. ya Ada sedikit gangguan teknis. kesalahan teknis. Lanjut lagi.
kembali lagi sebenarnya. Ya. Udah nyambung nih? Halo? Nyambung. Untuk semua peserta harap bersabar. Ini masih ada sedikit gangguan karena ini di luar kendali ya. Nah, untuk teman-teman semuanya masih semangat nggak ini? Halo? Semangat. Jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk. Ini siang bolong gini emang enaknya tidur sih. Halo, ya. Iya Pak, udah Ya. masuk Pak. Teknis, gangguan terus ya. Yang Bapak ya, mohon sabar. Ya, Iya Pak. di samping perjanjian kerja yang harus perhatikan, ada lagi yang namanya perjanjian kerja bersama, yaitu PKB. Mohon diklik layar selanjutnya setelah perjanjian kerja ini. Perjanjian kerja bersama, disebut PKB. Apa PKB ini? Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak. Itu PKB. Jadi yang bekerja ini tidak hanya tadi dikatakan perjanjian kerja saja, ada PKB, nanti ada peraturan perusahaan. Ya, yang ketiga, perjanjian kerja bersama dibuat antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha. Kalau yang perjanjian kerja itu sifatnya individual agreement, setiap karyawan yang bekerja mempunyai perjanjian kerja, membuat perjanjian kerja, meskipun pada prakteknya perjanjian kerja ini dibuat massal oleh pengusaha, misalnya, yang membedakan misalnya hanya para identitas para pihak, ya. Karyawannya kan berbeda-beda, jadi identitasnya ya berbeda pula, ya. Kemudian membedakan jenis pekerjaannya, besarnya gaji dan sebagainya. Ini biasanya dibuat standar namanya perjanjian kerjanya, karena untuk memudahkan dan efisiensi waktu. Karena kalau perjanjian yang benar-benar perjanjian dirundingkan kedua pihak itu akan memakan waktu dan sebagainya. Yang kedua PKB, perjanjian kerja bersama. Ini bedanya bukan individual ini, kolektif yang ini. Diwakili oleh serikat buruh atau serikat pekerja, PKB ini. Oleh karena itu, di perusahaan itu belum tentu ada PKB. Karena harus ada serikat buruh dulu, serikat pekerja dulu. Jadi kalau belum ada serikat buruh, serikat pekerja di suatu perusahaan, dia belum bisa bikin PKB, perjanjian kerja bersama. Karena harus diwakili oleh serikat buruh atau serikat pekerja. Jadi sifatnya kolektif, makanya disebut perjanjian kerja bersama. Itu bersamanya di situ, ya. Diwakili. Ya. Kenapa adanya PKB? Karena perjanjian kerja ini kan individual. Itu. Sedangkan buruh atau pekerja itu kan biasanya berada pada pihak yang lemah. Sedangkan pengusaha memiliki wewenang perintah. Secara sosial ekonomi, pengusaha lebih tinggi kedudukan. Secara sosial ekonomi. Sedangkan pekerja atau buruh adalah orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Misalnya, seperti itu. Makanya untuk mencari keseimbangannya, maka dilaksanakanlah melalui perjanjian kerja bersama itu. Supaya dalam bargaining power itu memiliki keseimbangan. Diwakili oleh serikat buruh pekerja. Karena biasanya organisasi buruh itu orang yang pengurus-pengurusnya yang mengerti bidang ketenagakerjaan. Namanya pengurus organisasi, pasti ya dia mengerti masalah ketenagakerjaan yang dialami anggotanya, juga masalah ketenagakerjaan yang ada di seputar dunia kerja. Nah, oleh karena itu dalam bargaining power nanti akan mempunyai kekuatan, keberanian dibandingkan secara individual tadi. Makanya itulah peranan perjanjian kerja bersama. Namun PKB ini belum tentu ada di satu perusahaan apabila di perusahaan itu belum ada serikat buruh. Meskipun ada serikat buruh, organisasi buruh, kalau belum berminat untuk membuat PKB ya belum bisa dibikin PKB juga. Belum buat PKB. Itulah tentunya PKB. Di sini ada hubungan antara perjanjian kerja dengan PKB itu. Pertama apa? Keterikatan PJK terhadap PKB. Jadi dalam menentukan isi perjanjian kerja, para pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari PKB. Karena PKB itu biasanya lebih bagus isinya. Karena dirundingkan antara serikat buruh dengan pengusaha. Hasil bargaining power. Berbeda dengan perjanjian kerja yang secara individual. Gitu.
Menurut Jumadi, hubungan antar PJK dengan PKB itu apa? PKB itu sebagai peraturan induk dari perjanjian kerja. Kemudian perjanjian kerja tidak dapat mengesampingkan PKB. Karena tadi dari segi isinya lebih baik dari perjanjian kerja bersama itu, ya. Induk itu ya diikuti menurutnya, menjadi panduan buat menyusun perjanjian kerja. Gitu. Ketentuan yang ada dalam PKB secara otomatis beralih ke dalam perjanjian kerja. Itu apabila di suatu perusahaan ada PKB tadi, ya. Perjanjian perburuhan atau PKB merupakan jembatan menuju terciptanya perjanjian kerja yang baik. Hubungannya. Perjanjian kerja bersama salah satu sarana untuk mewujudkan hubungan industrial yang serasi, aman, mantap, dan dinamis berdasarkan Pancasila. Itu pentingnya PKB, ya. Jadi tidak hanya perjanjian kerja tadi awal, kedua ada PKB. Yang ketiga apa? Ketika bekerja ini ada yang namanya peraturan perusahaan. Apa adalah peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Itu peraturan perusahaan. Nah, yang ini peraturan perusahaan itu sifatnya tidak dua pihak dalam membuatnya. Tapi inilah hak prerogatif dari pengusaha sebagai pihak yang mengelola usaha atau pemilik perusahaan. Jadi dia punya hak prerogatif membuat peraturan perusahaan. Taruhlah kalau misalnya kalau di rumah Maya sebagai karyawan itu sebagai tamunya, misalnya kalau di rumah itu, dan tuan rumah itu berhak mengatur tamunya, gitu kan, seperti itu, karena punya hak prerogatif sebagai tuan rumah. Jadi kalau ada tamunya yang kurang sopan dan sebagainya, maka tuan rumah bisa menolaknya dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini peraturan perusahaan ini wajib dibuat oleh pengusaha. Jadi pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Jadi sifatnya wajib peraturan perusahaan itu dibuat oleh pengusaha. Lantas wajib membuat peraturan perusahaan itu menjadi tidak wajib apabila sudah ada PKB. Nah, seperti itu, ya. Kewajiban membuat PP tanggung jawab dari pengusaha. Kewajiban membuat PP tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKB. Kenapa? Karena PKB dianggap lebih baik isinya tadi. Dibikin oleh dua pihak. Hasil bargaining power tadi. Sedangkan peraturan perusahaan secara sepihak oleh pengusaha. Itu seperti itu, ya. Makanya apabila belum punya PKB, peraturan perusahaan wajib dibuat. Tapi kalau sudah ada PKB, tidak wajib, alias bisa dibuat, bisa tidak, tergantung kepada pengusaha itu sendiri. Ya. Tapi kalau sudah ada PKB, tidak wajib. Ya. Karena yang dituju itulah tetap PKB, hasil perundingan bersama. Itu instrumen ketika masa hubungan kerja atau during employment ini. Jadi pertama sebagai gerbang pertama adanya perjanjian kerja, kemudian nanti ada PKB dan peraturan perusahaan. Isinya apa peraturan perusahaan itu? Tata tertib di perusahaan agar dalam bekerja ini tertib, aman, terkendali, bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Intinya, meskipun perjanjian kerja, PKB dan perusahaan juga ya peraturan untuk bekerja. Agar dalam bekerja ini tadi aman, tertib, terkendali, ya, bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri.
tata tertib masuk kerja, tata tertib memakai misalnya busana atau seragam di tempat kerja, tata tertib bekerja, tata tertib untuk jam istirahat, semua harus diatur, ya seperti itu. Kemudian tata tertib tentang ini mengatur tentang pengupahan dan sebagainya. Nah, setelah membicarakan masa selama bekerja, kita meningkat kepada yang ketiga. Hukum kerja mengatur masalah setelah bekerja. Sebelum kita sudah tadi dibicarakan, selama barusan, kemudian setelah bekerja. Karena ruang lingkupnya hukum kerja ini, hukum kerjaan itu mengatur sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja. Masa setelah bekerja ini disebut juga post employment lah disebutnya ya, post employment ya, atau pasca kerja ya. Di sini yang berkaitan dengan apa? Saat purna kerja, termasuk saat PHK dan hak-haknya ya. Termasuk jaminan sosial tenaga kerja, khususnya program jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Terus setelah masa kerja. Karena setelah bekerja pun, pekerja, buruh, itu sebagai manusia tetap memerlukan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Jadi, hukum kerja mengaturnya juga. Ya. Karena selama pensiun pun atau setelah bekerja, tetap manusia memerlukan kebutuhan hidupnya. Jadi setelah bekerja pun diatur, terutama setelah PHK. PHK itu pemutusan hubungan kerja. PHK itu bisa dilakukan oleh pekerja itu sendiri mengajukan PHK atau di PHK oleh pengusahanya itu sendiri. Jadi yang berinisiatif melakukan usaha itu bisa dari pihak pengusaha mem-PHK, bisa juga dari pihak buruh atau pekerja. Jadi PHK itu kadang-kadang menjadi momok yang sangat menakutkan dalam benak kita misalnya. Padahal tidak semuanya PHK itu momok menakutkan. Jadi ada dampak positif dan negatifnya PHK itu. Pertama, dampak positifnya PHK itu apa? Pemutusan kerja. Bagi karyawan misalnya, bagi pekerja, yaitu udah merasa jenuh bekerja, sehingga dia tidak jarang seorang pekerja minta pensiun dini, nah disebutnya, ya. Pensiun dini, jadi pensiun sebelum waktunya, tuh. Atau mengurangi juga beban finansial yang harus ditanggung oleh pengusaha. Juga ya. Kemudian pekerja yang tidak mau juga, karena tadi hubungan kerja itu ada unsur perintah, yang merintah pengusaha, tidak mau lagi diperintah oleh pengusaha, dia ingin berwirausaha misalnya, berwirausaha misalnya. Itu tidak jarang karyawan minta putuskan hubungan kerjanya, maka disebut PHK juga, pemutusan hubungan kerja. Namun memang sebagian besar adalah momok yang menakutkan, karena dengan PHK itu berarti putusnya salah satu sumber penghasilan. Gitu. Meskipun dalam PHK itu sendiri sudah ada aturannya. Nah, makanya dalam hukum kerja disebut masa setelah bekerja. Nah, yang mengatur tentang pesangon, jaminan ya, jaminan hari tua dan sebagainya, jaminan apalagi jaminan pensiun sekarang misalnya. Nah, itu yang mengatur setelah bekerja. Jadi itu setelah kita tadi dipaparkan dari awal sampai akhir, jadi mungkin bisa terbuka bahwa ternyata hukum kerja ini tidak melulu perlu buat orang hukum yang pelajari hukum, tapi benar-benar menjadi hajat hidup orang banyak, karena setiap orang butuh kerja, hampir setiap orang butuh kerja. Nanti yang berlatar belakang basicnya teknik
misalnya. Nanti ujung-ujungnya kan berusaha dan bekerja. Ekonomi juga demikian. Orang pertanian juga demikian. Orang fisip juga demikian. Ya. Cuman berusahanya, entah itu berusaha untuk berusaha sendiri dengan resiko sendiri, alias membuka usaha, merekrut karyawan, berarti kan menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu hukum kerjanya untuk apa? Supaya dia bijaksana dalam mempekerjakan karyawan atau pengusaha pekerja. Atau bagi adik-adik, teman-teman dan sebagainya yang ingin bekerja kepada orang lain, pada perusahaan, pada orang lain juga tahu hak dan kewajibannya dengan mengenal hukum kerja itu. Saya kira demikian paparan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang ada dipertanyakan boleh, silakan. Nanti diatur oleh moderator. Dapat tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede Agus SHMH yang telah memaparkan materinya panjang lebar. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi, berarti kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita bagi menjadi 2 sesi. Setiap sesi 1 penanya. Jadi ketika ada yang nanya langsung dijawab. Untuk peserta yang dipersilahkan untuk bertanya boleh langsung on mic dan memaparkan pertanyaannya. Kasih waktu 1 menit untuk bertanya. Oke, silakan kepada Mukhlis Huda. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Mukhlis Huda, ada? Oke Pak, saya sebutkan aja pertanyaannya Pak ya. Ya, silakan. Dari Mukhlis Huda, adakah hukum yang memperbolehkan mempekerjakan tenaga asing yang bekerja hanya kelas UKM? Oke, silakan kepada pemateri untuk menanggapi pertanyaan. Adakah hukum yang memperbolehkan mempekerjakan tenaga asing yang bekerja hanya untuk kelas UKM? Ya, terus mau langsung jawab atau pertanyaan dulu? Langsung aja Pak, biar enak. Baik. Ada pertanyaan, adakah tenaga kerja asing yang bekerja untuk kelas UKM, gitu ya? Adakah hukum yang memperbolehkan? Ya, yang memperbolehkan. Adakah hukum yang memperbolehkan? Sepanjang pengetahuan Bapak, ya tenaga kerja asing itu dibolehkan menurut hukum tenaga kerjaan itu hanya yang tenaga kerja yang ahli, ya, untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat ahli, bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang non ahli seperti itu. Jadi tenaga kerjaan Undang-Undang 13/2003 hanya untuk tenaga kerja yang bersifatnya ahli, ya, bukan untuk pekerja yang banyak di media untuk pekerjaan kasar dan sebagainya, ya, seperti itu. Itu ya, iya, jawabannya. Oke. Itu Saudara Mukhlis sudah dijawab dan sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua Pak, ya, dari Fitri Handayani, apakah tahan ijazah dalam rekrut kerja ada dalam hukum perundang-undangan?
Apakah tahan ijazah ya. tahan ijazah dalam merekrut kerja ada dalam hukum perundang-undangan? Silahkan Pak, boleh ditanggapi. Ya, boleh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat untuk memperoleh atau diterima bekerja yaitu memenuhi syarat administratif dan sebagainya. Salah satu syarat administratif adalah mensyaratkan adanya ijazah atau kompetensi tertentu yang mensyaratkan adanya syarat ijazah atau sertifikat tertentu ya. Kalau untuk menahan itu tidak ada ya, belum ada dalam Undang-Undang 13/2003. Itu dilakukan oleh pengusaha mungkin supaya karyawan atau pekerja tersebut tidak mudah keluar. Intinya seperti itu ya. Setelah tahu kondisi perusahaan gitu. Itu intinya ya. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada mensyaratkan harus menahan ijazah. Yang ada pun harus memenuhi kompetensi. Kompetensi itu telah dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Bukan untuk menahan ijazahnya. Seperti itu ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Gimana untuk Fitri Handayani? Kalau ada tanggapan bisa langsung ya. Jadi intinya dalam perundang-undangan tidak ada kata-kata untuk ditahan ya Pak. Ya, menahan ijazah tidak. Yang ada pun Menahan harus ijazah. memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan ijazah itu. Ya, benar. Oke, lanjut ya Pak ya. Ini Ya, dari Muhammad Arif Hidayatullah. Pertanyaannya, ketika anggota serikat di perusahaan tersebut tidak mau diajak perundingan pembuatan PKB dan perusahaan tersebut membuat PP sendiri, tetapi serikat meminta tembusannya tidak diperbolehkan, apakah berikut termasuk tindak pidana atau bukan? Bagaimana tindakan serikat? ulang kembali. Ketika anggota serikat di perusahaan tersebut tidak mau diajak perundingan pembuatan PKB dan perusahaan tersebut membuat PP sendiri, tetapi serikat meminta tembusannya tidak diperbolehkan, apakah berikut termasuk tindak pidana atau bukan? Bagaimana tindakan serikat? Membuat PP kan hak prerogatif dari pengusaha. Ya. Meskipun itu hak prerogatif, tetap harus didaftarkan di Disnaker, Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan pemberitahuan kepada serikat buruh atau serikat pekerja. Nah, setelah hasilnya itu harus diumumkan kepada buruh atau pekerja. Karena peraturan perusahaan itu kan harus ditaati, diikuti oleh pekerja atau buruh tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi peraturan perusahaan itu hak prerogatif pengusaha. Jadi pengusaha yang membuat, tidak melibatkan atau hasil perundingan dari yang lain, misalnya dari serikat buruh atau karyawan. Namanya hak prerogatif, gitu ya. Meskipun hak prerogatif, tetap dia harus mendaftarkan, melaporkan kepada Dinas Sosial Kerja dan diberitahukan kepada karyawan atau serikat buruh juga, seperti itu ya. Kan buat apa buat PP kalau nggak diberitahukan kepada buruh dan sebagainya yang menjadi karyawan atau perusahaan tersebut? Karena untuk mengatur karyawan juga kan intinya, seperti itu ya. Oke Pak, berarti bukan tindak pidana ya Pak ya? Jelas ya Pak ya? Ya. Kalau yang tindak pidana itu menghalang-halangi berdirinya organisasi buruh, tuh, ya seperti itu ya. Menghalangi aktivitas dari organisasi buruh, baru itu ya. Oke, yang kedua Pak, masih dari Muhammad Arif Hidayatullah. Jika di perusahaan memiliki serikat pekerja, tetapi
tetapi perusahaan tidak mau diajak membuat PKB atau bipartit. Bagaimana status hukumnya? Jika di perusahaan memiliki serikat buruh, ya, Buruh tetapi tidak mau diajak membuat membuat PKB, ya berunding semua, kan ada lembaga tripartit, semua diserahkan dengan perundingan, ada lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, dan intinya apabila pekerja di suatu perusahaan itu punya serikat buruh atau pekerja dan menghendaki membuat PKB, perjanjian kerja bersama, ya pengusaha harus melayaninya. Seperti itu dalam undang-undang tentang serikat buruh, serikat pekerja. Ya. Tadi dikatakan kalau menghalang-halangi berdirinya serikat buruh, termasuk membuat serikat buruh, membuat PKB dan sebagainya, ada sanksinya juga di dalam undang-undang serikat buruh atau serikat pekerja tersebut, ya. Undang-undang 21 tahun 2000. Ya. Demikian. Oke, terima kasih, Ya. Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, melihat waktu ya, Pak ya. Boleh. Jika PP tidak disosialisasikan, bagaimana tanggapannya, Pak? Jika peraturan perusahaan tidak disosialisasikan. Tidak disosialisasikan. Ya. Dari Muhammad Arif Hidayatullah juga masih. Sekarang untuk apa buat PP? Kan untuk mengatur perusahaan. Intinya kan tata tertib perusahaan. Ya berarti melanggar dia, ya kan? Nah, melanggar ketentuan Undang-Undang 13 2003, kan harusnya kan diberitahukan. Ya, karena tujuannya untuk mengatur perusahaan agar perusahaan itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Seperti itu ya. Dibuat PP itu untuk mengatur perusahaan. Kalau nggak disosialisasikan, di mana orang tahu atau pekerja tahu kalau tidak disosialisasikan atau diberitahukan. Sedangkan kewajibannya itu memberitahukan kepada karyawan, gitu. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya. Untuk kesimpulannya, mana hukum ini merupakan hajat hidup manusia. Jadi setiap di mana ada manusia yang hidup, disitulah ada aturan. Karena segala aktivitas itu berdasarkan hukum atau tertata dengan rapih. Jadi dengan adanya hukum, ketertiban, kenyamanan itu akan dirasakan. Dan juga dengan adanya hukum sebagai realisasi manusia Pancasila. Realisasi sebagai warga negara yang baik dan realisasi pengabdian kepada NKRI. Dan untuk hukum perusahaan itu sendiri merupakan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara pengusaha, buruh, serta pihak pemerintah atau industrial. Ya mungkin itu aja. Bapak sekali lagi terima kasih kepada Dede Agus SHMH selaku pemateri narasumber. Ya Pak. Sebentar, boleh bicara? Boleh Pak, silakan Pak. Tadi tambahan tadi, kalau PP tidak disosialisasikan, nanti tidak menjadi alasan apabila pekerja atau karyawan melanggar, tidak bisa dikenai sanksi oleh pengusaha, ya kan gitu, karena tidak disosialisasikan, seperti itu ya. Jadi menjadi bisa alasan untuk dalih apabila nanti melanggar dijatuhi sanksi, bisa jadi alasan buruh untuk menolak sanksi karena alasannya tidak disosialisasikan. Seperti itu ya. Ya aturannya harus disosialisasikan seperti itu. Seperti di Jakarta sosialisasi ganjil genap kan disosialisasikan dulu. Ya. Seperti kewajiban pakai masker disosialisasikan. Kalau tidak disosialisasikan, orang menjadi tidak tahu, pekerja menjadi tidak tahu peraturan perusahaan. Nanti kalau melanggar tidak bisa dijatuhi sanksi dari pengusaha, kan seperti itu. Kan isinya tata tertib. Kalau melanggar tata tertib pasti ada konsekuensinya kan. Nah, seperti itu. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya.
Alhamdulillah, langsung ke acara yang terakhir, Ya. penutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang, pagi ini menjelang siang ini menjadi bahan untuk bekal kita ke depan. Entah itu menjadi pengusaha ataupun menjadi pekerja. Ya. Karena hukum ini menjadi landasan untuk kita melangkah untuk melakukan segala sesuatu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Terry dan teman-teman peserta webinar seminar sosialisasi hukum kerja dalam dunia usaha dan dunia bisnis. Insya Allah bermanfaat ke depannya. Kurang lebih ya mohon maaf, saya Fauzan selaku Master of Ceremony dan moderator undur diri. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Kita mau foto bersama dulu ya. Jadi mohon kameranya dinyalakan. Oh iya, sorry, ada foto bersama ya. Bapak aktif nggak gambarnya? Aktif, Halo? Pak. Aktif. Oh ya udah. Untuk yang lainnya bisa di on kamera. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, ini untuk pembagian tugas menulis laporan sudah dibagikan belum? Halo? Sudah, Pak. Oh, udah. Ya, udah. Lagi di Ya, dari mulai sekarang ya dicicil ya. Iya, Pak. Baik Bapak. Terima kasih untuk dicicil. teman-teman semuanya. Ya, silakan. Boleh mundurkan diri kan? Udah selesai? Sudah, Pak. Sudah Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Makasih KKN 16. Ya,
sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton video KKM Untirta 2020 dari kelompok 16. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat ya.